Oke, lanjut di video ketiga, yaitu bertanya kepada LLM. Di sini saya menggunakan ChatGPT mengenai grafik visualisasi untuk meningkatkan pemahaman saya. Di sini saya menanyakan terkait kode sebelumnya, yaitu kode dari shadow2.py. Saya suruh menjelaskan dalam kode di atas alur lengkap grafik pipeline dari data vertex sampai menjadi pixel di layar. Uraikan peran tiap tahap berikut secara runtut. GPT-nya membalas berikut alur lengkap grafik pipeline pada kode kamu, mulai dari vertex sampai menjadi pixel di layar. Yang pertama itu ada data awal, geometri dan atribut vertex. Ini adalah potongan source code-nya, sky geometry, grass geometry, dan sphere geometry. Apa yang disimpan di geometri? Setiap geometri itu berisi kumpulan vertex atribut, biasanya ada position, arah permukaan, koordinat, dan juga daftar segitiga. Contohnya kayak sphere geometri yang tadi itu menghasilkan banyak vertex yang membentuk bola, plus UV mappingnya itu melingkar. Lalu tahap kedua ada material dan tekstur, yaitu menentukan cara menggambar permukaan. Contohnya di earth texture tadi, di upload tekstur image kayak earth PNG, terus kayak material tekstur, material earth texture, dan sky itu adalah mesh sky geometry, sky material. Peran tekstur itu adalah yang pertama load gambar, yang kedua upload ke GPU sebagai sampel 2D, lalu yang ketiga menetapkan parameter seperti filtering maupun wrapping. Nah, contoh brushnya itu ini, brush material, tekstur material, brush sector dari pit UV-nya 50-50. Jadi shadow fragment ini akan mengulang UV hingga 50x50 dengan mengalihkan koordinat UV. Lalu tahap yang ketiga ada mesh, gabungan dari geometri dan material. Mesh ini sendiri menyimpan transform lokal, referensi geometri dan material, dan juga menghasilkan model matriks untuk setiap frame. Lalu yang keempat ada scene graph, yaitu struktur hierarki objek. Di sini contohnya ada subsen, ada sky, grass, atau ada sphere juga. Scene itu fungsinya untuk menyimpan semua objek, melakukan traversal objek, dan juga memungkinkan transform hierarkis antara parent dan child. Lalu selanjutnya tahap kelima ada kamera, yaitu untuk membentuk view dan projection matrix. Di view matrix itu akan mentransform dari world ke kamera space, dibentuk dari posisi atau rotasi kamera. Dan untuk projection matrix itu perspektif projection kamera space dari kamera space ke clip space, memperhitungkan aspek ratio 800-600. Lalu tahap keenam ada render, menjalankan draw call CPU ke GPU. Render adalah komponen yang menginisialisasi OpenGL, WebGL context, terus mengatur frame buffer, membersihkan layar, dan juga menjalankan draw call untuk tiap maps. Lalu selanjutnya ada tahap upload data ke GPU. Saat mesh pertama kali dirender, geometri biasanya dibuat jadi VBO, yaitu vertex buffer object, IBO, index buffer object, dan juga VAO, yaitu vertex array object. Lalu selanjutnya ada GPU pipeline inti, vertex, fragment, dan menjadi pixel. Ini jalur dari vertex menjadi pixel. Yang pertama ada vertex shader. Nah, inputnya tadi ada position, terus uniformnya ada model matrix, V matrix, dan lain-lain. Kerjanya itu mengkonversi posisi dari local space ke world space, terus konversi dari world ke view ke clip. Lalu langkah kedua ada primitive assembly, GPU fixed stage. Setelah vertex shader, vertex disusun menjadi segitiga. Kalau ada index buffer, GPU mengikuti urutan indices. Lalu langkah ketiga ada clipping and perspective divide. GPU memotong segitiga di luar first tone. Lalu ada viewport transform, ada rasterization. Segitiga diubah menjadi fragment di rasterization. Fragment ini membawa interpolasi UV hasil, terus normal dan juga depth. Terus setelah rasterization itu ada fragment shader.
di mana tempat tekstur itu bekerja. Ini contoh kodenya. Terus ada depth test and blending. Kalau depth testnya aktif, fragmen yang lebih jauh dari depth buffer ditolak. Kalau blending yang aktif, warna digabungkan dengan frame buffer. Terus ada output ke frame buffer. Jika pipeline standar, fragmen final masuk ke frame buffer screen. Nah, namun di kode saya itu output awal nggak langsung masuk ke layar karena pakai post processor. Jadi outputnya itu dialihkan ke render target. Nah, langkah selanjutnya ada post processor, yaitu rendering ke render target. Nih, ini adalah kodenya. Post processor membuat serangkaian render target, yaitu frame buffer off screen dan juga tekstur output. Langkahnya itu send di render bukan di layar, tetapi ke tekstur utama di sini. Lalu tekstur itu menjadi input untuk efek berikutnya. Lalu langkah selanjutnya ada post processor efek pipeline. Efek seperti blur, brighten, additive, blend bekerja dengan cara yang sama, yaitu menggambar full screen rectangle, fragment shading mengambil tekstur input dan menghasilkan tekstur output baru. Di sini tadi ya ada bright filter effect, terus horizontal blur, ada vertical blur, additive blend. Lalu langkah selanjutnya ada frame presentation. Dari swipe buffer itu menjadi pixel yang muncul di screen. Setelah post processing final pass, hasil digambar ke default frame buffer. GPU melakukan buffer swap dan pixel tampil di layar. Lalu ada update loop, alur berulang per frame. Ini ada kode yang tadi. Artinya per frame itu input user mengubah transfer rate, kamera jadi berubah, render scene ke tekstur, post process chain jalan, dan output final ke layar. Jadi ringkasannya itu ada geometri dibuat, tekstur di load, lalu material memilih shader dan uniform, mesh menggabungkan geometri dan material, scene menyimpan semua mesh, kamera menghasilkan view dan projection, renderer itu mengupload geometri ke GPU buffer dan set shader, lalu ada GPU, output scene, post processor, additive blend, dan output final. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.